Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi sekarang saya sedang berada di salah satu bengkel yang ada di Bandung. Dan sekarang kita mulai aja ya wawancaranya. Boleh memperkenalkan diri, siapa namanya A? Perkenalkan, nama saya Norton selaku anak pemilik dari bengkel ini. Ya. Dan usaha apa yang sedang Bapak jalankan sekarang? Kalau sekarang sih udah turun-temurun ya teh dari bengkel motor. Bengkel motor ya. Dan apa sih nama usaha atau nama bengkelnya A? Sekarang nama kita Be Good Garage. Be Good Garage. Jadi apa Ya. sih yang membedain Be Good Garage sama bengkel yang lain? Sama aja sih nama-nama bengkel mah, tapi paling Khusus kita motor. ya ada khusus motor gede kayak motor Inggris kayak gitu teh. Oh, oke. Udah berapa lama ini bengkelnya berjalan? Kalau bengkel sih udah lama ya teh. Sejak ayah saya masih muda juga udah mulai jadi turun-temurun. Turun-temurun ya. Iya. Nah, gimana sih pendapat Bapak mengenai PPKM yang sedang berjalan sekarang? Apakah itu berpengaruh untuk bisnis Bapak? Sangat besar berpengaruh. Soalnya kan kita namanya bengkel, apalagi harus belanja ke sana ke sini, Ya, apalagi PPKM dijalanin kan jalan pada ditutup teh. tutup ya. Jadi susah ya. Iya, jadi susah. Belanja juga toko-toko kan pada ditutup. Oke. Nah, apa ada perubahan yang sangat AA rasakan sebelum dan sesudah diberlakukan PPKM ini? Misalnya dari pelanggannya lebih banyak atau jadi berkurang gitu, A? Gimana? Iya, ya pastilah pelanggan pasti berkurang, apalagi kan kita bengkel cuman bengkel hobi teh, bukan kayak motor Inggris kan jarang yang punya, apalagi ya cuma sedikit yang Ya, punyanya gitu. Jarang gitu. Jarang. Oke. Nah, kendala yang AA rasakan di masa PPKM ini apa? Ya tadi ya, yang susah untuk. Ya, yang susah untuk belanja kayak belanja bahan untuk pembuatan apa. Oke. Kan toko-toko pada ditutup sekarang. Oke. Itu aja ya kendalanya. Iya. Nah, kalau dari segi pemasaran dan promosi, apa aja sih yang udah coba? Udah mulai beralih ke online untuk mempromosikan jasanya ini? Nah, kalau ke online belum teh. Kita paling memulai sekarang ke online. Soalnya masih kita tahap dari mulut ke mulut. Oke. Ya, dari misalnya ke teman satu ke teman dua gitu. Kalau online sih kita bakal coba sekarang. Baru mau coba ya? Ya, bakal mau coba. Nah, apakah A sudah mencoba aplikasi kayak gitu belum berarti A ya untuk mempromosikan? Belum, bengkelnya? belum. Oke, terakhir nih A, apa harapan AA ke depannya untuk bisnisnya? Ya semakin lancar aja, semakin PPKM juga semoga cepat beres supaya yang lain juga kan, apalagi nyari uangnya kan, Ya. apalagi Bagi yang pengusaha ya, kecil gitu ya, ya. UMKM. Ya, gitu aja ya. Ya, Dan mungkin ada sedikit saran ya dari saya. ya, Di sini saya ada sedikit aplikasi atau mungkin e-learning atau e-commerce yang Ya. mungkin bisa membantu AA untuk mempromosikan bisnis AA. Nah, yang pertama ini ada Canva. Udah tahu belum Canva? belum. Nah, jadi di Canva ini tuh AA bisa bikin logo atau bisa bikin poster dan juga konten-konten yang mungkin nantinya bisa membantu AA dalam membisniskan promosi dari bisnis AA. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada Instagram. Instagram udah. Mungkin bisa dari, jadi AA bisa bikin kontennya dari Canva, Ya. terus nanti AA bisa promosinya di Instagram. Jadi bisa lebih menarik gitu asik konten-kontennya. Oh, iya. Dan yang terakhir itu ada aplikasi UMKM. Jadi aplikasi UMKM ini A bisa tahu info-info nantinya kalau ada bantuan dari pemerintah dan lain-lainnya. Itu A. Mungkin segitu A. Oh, Mungkin iya. bisa membantu ya A. Ya, makasih teh. Ya ini mungkin bisa dibawa ya A buat kedepannya mungkin bisa berguna. Ya. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Jadi di KKN Siklus 3 ini saya juga sebagai mahasiswa memberikan partisipasi dan juga kontribusi kepada masyarakat, khususnya itu yaitu kepada UMKM menengah ke bawah dengan membagikan brosur yang berisi aplikasi-aplikasi yang akan membantu para pengusaha ini dalam mengembangkan bisnisnya atau dalam segi pemasarannya. Nah, ada beberapa aplikasi yang dapat direkomendasikan, yaitu ada Facebook dan Instagram. Tentu saja ini adalah tempat atau platform untuk mempromosikan bisnis. Dan juga selanjutnya itu ada aplikasi Berita UMKM. Nah, di Berita UMKM ini para pengusaha
kecil atau para pengusaha menengah ke bawah itu dapat mengetahui apabila ada info dari pemerintah mengenai bantuan, dan juga dapat mengetahui apa sih tipsnya untuk menjadi pengusaha yang dapat sukses dalam bisnisnya. Kemudian yang terakhir ada aplikasi Canva. Di aplikasi Canva ini adalah aplikasi desain, atau misalnya kita para pengusaha ingin membuat logo maupun poster, itu pun akan lebih mudah di sini karena template-nya sudah disediakan. Kemudian juga untuk mengisi konten-konten yang nantinya akan diposting di platform seperti Instagram dan juga Facebook atau di aplikasi e-commerce, dan nantinya itu akan menjadi daya tarik untuk menarik konsumen ataupun pelanggan untuk jasa kita maupun produk yang kita sediakan. Dan itulah 3 aplikasi yang direkomendasikan, yaitu ada Facebook, Instagram, kemudian ada Canva, dan juga ada Berita UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Helsa dan sekarang saya sedang berada di salah satu rumah pemilik usaha atau UMKM yang menjual aneka macam kue basah. Langsung aja ya kita wawancara. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Bisa memperkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Nevin. Usaha apa ini sih yang sedang dijalankan? Kebetulan saya lagi memproduksi kue basah. Ya, dengan kuahnya. Ya, ini semacam salam tapi beda, beda rasa juga. Oke. Nah, apa sih nama brand atau nama usahanya? Ini namanya kue nona manis Cucu Midas. Oke, kue nona manis Cucu Midas. Nah, sudah berapa lama sih bisnisnya berjalan? Baru-baru sih baru mau setahun. Baru mau setahun, ya mungkin baru ya, itu tergolongnya baru. Iya. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan inti. Gimana sih pendapat Ibu tentang PPKM ini? Apakah berpengaruh terhadap bisnis Ibu? Sangat berpengaruh sekali. Sangat. Dari bagian pemasaran yang berkurang, produksi juga berkurang. Oke, jadi penjualannya juga berkurang ya? Iya. Apa ada perubahan nih yang dirasakan saat sebelum PPKM sampai sekarang sesudah PPKM? Ada sih, sebelumnya kita produksi lebih banyak, tapi karena ada PPKM kita produksinya jadi berkurang. Produksinya jadi berkurang ya, Iya. karena lihat kondisi Ya, soalnya yang Ya. pemasoknya juga kurang. jadi dikurangin ya dari Iya. penontonnya juga. Nah, dari segi pemasaran nih, segi promosi, apa aja sih yang udah dilakuin, atau sekarang penjualannya masih offline atau udah beralih ke online? Kita sih kebetulan udah coba-coba ke online, paling lewat WhatsApp kayak Instagram gitu. Oh, jadi aplikasi yang udah dipakainya baru WhatsApp dan Instagram ya? Ya, Oke. Nah, terakhir nih, apa harapan Ibu ke depannya nih untuk bisnis Ibu? semoga lebih maju. Maju lagi ya? Seperti sebelum ada PPKM ini. Mungkin biar PPKM-nya juga cepat berakhir ya, Ya. biar bisa produksinya lebih banyak lagi. banyak lagi. Sama kayak sebelumnya. Dan keuntungannya semakin besar ya, Bu? Ya, Nah, mungkin Bu, terakhir saya ada sedikit saran ya, yang mungkin bisa membantu Ibu. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ya, Ibu udah pakai aplikasi Instagram sama WhatsApp ya, Bu? Ya. Nah, mungkin Ibu bisa lebih menarik lagi kalau Ibu konten-konten Instagramnya itu menggunakan aplikasi Canva. Ibu udah tahu belum aplikasi Canva? lalu ini kayak gimana? Nah, jadi aplikasi Canva ini Sekian observasi dan wawancara di KKN Siklus 3 ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Acep Haryudin, juga teman kelompok saya, dan juga kepada kampus IKIP Siliwangi yang telah memberikan kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.